Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik penggalang. Ya, akhirnya kita bertemu di pertemuan keempat. Hari ini kita akan belajar bersama Kak Salsa setelah kalian belajar bersama Kak Udin di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Hari ini kita akan belajar mengenai sandi kotak 2. Kalau kemarin kita belajar mengenai sandi kotak 1, sekarang kita belajar mengenai sandi kotak 2. Apa sih perbedaan dari kedua sandi ini? Ya, bisa kita mulai ya adik-adik. Tetap semangat meskipun kita belajarnya seperti ini, tidak secara langsung, tidak bertemu, tapi kita tidak boleh kehilangan semangat belajar kita. Nah, di sini ada tabel perbedaan sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Sandi kotak 1, kemarin kita sudah belajar bahwa satu kotaknya terdiri dari dua huruf. Misalnya, huruf A dan B bentuk kotaknya sama, tapi yang A tidak ada titiknya, yang B ada titiknya. Lain dengan sandi kotak 2. Kalau sandi kotak 2, satu kotak terdiri dari 3 huruf ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian, sandi kotak 1 terdiri dari dua macam kotak, vertikal horizontal dan menyilang. Sedangkan di sandi kotak 2 hanya berbentuk vertikal horizontal. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya. Di sandi kotak 1, ini ada dua macam bentuk. Ada yang berbentuk vertikal horizontal dan ada yang berbentuk menyilang. Sedangkan di sandi kotak 2 hanya berbentuk vertikal horizontal ya. Yang dimaksud vertikal horizontal itu seperti ini. Kemudian, sandi kotak 1 hanya terdiri dari dua huruf satu kotaknya. Sedangkan di sandi kotak 2 ada 3 huruf. Nah, kalau di sandi kotak 1 kemarin, huruf A dan B bentuknya sama, hanya saja huruf B ada titiknya gitu ya. Kalau di sandi kotak 2, satu kotaknya terdiri dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya. Perbedaannya apa, Kak, dari A, B, C? Kalau A tidak ada titiknya, kalau B ada satu titik, kalau C ada dua titik ya. Dan begitu juga seterusnya sampai huruf Z ya. Di huruf yang terakhir ini satu kotaknya hanya terdiri dari dua huruf yaitu Y dan Z. Oke, paham ya adik-adik? Kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan memperdalam mengenai sandi kotak 2. Nah, ini sudah ada tabel vertikal horizontal yang tadi. Kalian bisa menggunakan tabel ini untuk menghafal dengan mudah. Nanti kalian tidak perlu menghafal sebegini banyaknya dari A sampai Z. Kita hanya perlu membuat tabel vertikal horizontal seperti yang di atas ini ya. Nah, untuk belajar kita bisa menggunakan yang di bawah ini. Ini sudah dipecah per huruf. Kalau A bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Sama B dan C bentuknya sama. Perbedaannya hanya pada titiknya. Kalau B titiknya 1, kalau C titiknya 2. Bentuk kotaknya ini menyesuaikan yang ada di tabel vertikal horizontal ya. Ini bentuknya seperti ini, berarti yang A bentuknya seperti ini. Nanti kalau D ya berarti terbuka ke atas gitu ya, seperti ini. Nah, nanti kalian bisa pahami lagi kalau misalnya Kak Salsa menjelaskannya terlalu cepat ya. Kemudian, di sini ada contoh bagaimana sih Kak kita menggunakan sandi kotak 2 ini untuk membentuk sebuah kata. Contohnya di sini ada satu kata, yaitu pramuka. Nah, kata ini akan kita ubah ke dalam bentuk sandi kotak 2. Misalnya P ini ya. Kita cari di sini. Oh, P ini, P. Nah, jadi kita gambar ini P seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke huruf R. Kita cari R-nya. Oh, di sini. Nah, kita gambar seperti ini, gitu ya.
Jadi kita tinggal menggabungkan semua kotak-kotak ini menjadi satu kata. Kalau berbentuk kalimat bagaimana Kak spasinya? Kalian tidak perlu menuliskan spasi, langsung kalian lanjutkan saja ya. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata materi kita sudah berakhir. Di sini ada penjelasan cara pengerjaan tugas. Ya, ini merupakan tugas yang harus kalian kerjakan di pertemuan keempat. Sebelumnya di pertemuan pertama Kak Udin sudah membagikan lembar kerja yang harus kalian simpan. Nah, kalian cari di situ yang judulnya Pertemuan 4 Sandi Kotak 2. Nanti akan muncul soal-soal seperti ini. Nah, soal-soal ini harus kalian jawab. Kemudian jawabannya kalian tulis dengan sandi kotak 2. Kak Salsa contohkan. Nomor 1. Apa nama satuan terkecil dalam pramuka penggalang? Apa ayo? Regu ya. Jadi nomor 1 ini jawabannya regu. Namun kalian tidak boleh menuliskan regu ini dengan huruf. Kalian harus menuliskan regu dalam bentuk sandi kotak 2. Gitu ya. Dan untuk soal yang berikutnya juga seperti itu. Kalian tuliskan dalam bentuk sandi kotak 2. Oke. Adik-adik, apabila ada yang tidak paham, silakan ditanyakan melalui WhatsApp. Langsung PC saja ke Kak Udin ataupun Kak Salsa, atau kalian tanyakan ke grup, namun pada jam yang ditetapkan agar tidak mengganggu teman-temannya. Baik, sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dari Kak Salsa. Semoga kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.